Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 7 metode pengajaran bahasa Arab akan mempresentasikan makalah yang berjudul Asalib Ta'lim Al-Mufradat. Baiklah, di sini kami terdiri dari 5 orang. Saya Aprida Mawadah, Nordina, Raudatul Fitriyah, Salma, dan Siti Nur Hafifah. Baiklah, penjelasan pertama akan disampaikan oleh teman kami, Salma. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian asalib, ta'lim, dan mufradat. Asalib jamak dari kata uslub yang berarti gaya. Kemudian ta'lim berasal dari kata allama yang artinya mengajar. Maka arti ta'lim itu adalah pengajaran. Kemudian arti dari mufradat. Mufradat atau kosakata adalah himpunan kata-kata. Ada juga yang berpendapat bahwa mufradat atau kosakata adalah kumpulan kata-kata yang membentuk suatu bahasa. Itu menurut Mahmud Ali dan Al-Khawli yang dikutip oleh Syaifo dalam bukunya. Kemudian ada juga Ahmad Janan Asifuddin berpendapat bahwa pembelajaran mufradat yaitu proses penyampaian bahan pembelajaran berupa kata dalam pembelajaran bahasa Arab. Dari definisi itu, beliau mengatakan atau menggambarkan bahwa mufradat adalah bahan yang paling dasar dalam mempelajari bahasa Arab. Kemudian fungsinya untuk menambah kosakata yang dapat kita gabung menjadi kalimat yang sempurna, baik sempurna didengar ataupun dibaca. Yang terakhir, para ahli bersepakat bahwa pembelajaran mufradat sangat penting bagi orang yang sedang mempelajari bahasa Arab karena tidak mungkin siswa dapat menguasai bahasa Arab dengan baik tidak belajar kosakata terlebih dahulu. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Raudatul Fitriyah. Kemudian tujuan pembelajaran mufradat. Adapun tujuan pembelajaran mufradat yaitu yang pertama adalah menambah perbendaharaan kosakata baru. Jadi dengan mempelajari mufradat ini paling tidak kita mempunyai tabungan sedikit yang bisa kita keluarkan ketika kita butuh untuk menyusun sebuah kalimat yang sempurna dalam bahasa Arab. Yang kedua adalah melatih melafalkan dengan baik dan benar. Dengan belajar kosakata kita tahu cara melafalkan secara baik dan benar dari segi makhrajul hurufnya, panjang pendeknya, yang mudah dimengerti oleh orang yang mendengarkan. Kemudian yang ketiga adalah memahami kosakata baru baik secara denotasi maupun konotasi. Jadi dengan memahami kosakata baru baik secara denotasi maupun konotasi ini, sehingga kita tidak akan tertipu dengan adanya satu kata banyak arti ataupun sebaliknya. Kemudian yang keempat, mampu merangkainya menjadi suatu bahasa lisan atau tulisan. Jadi pembelajaran mufradat ini merupakan proses penyampaian bahan pembelajaran berupa kata atas pembendaharaan kata sebagai unsur dalam pembelajaran bahasa Arab untuk memudahkan siswa memahami mufradat yang akan disampaikan oleh pendidik. Selanjutnya, tahapan atau pengalaman peserta didik dalam mengenal dan memperoleh makna kata. Yang pertama adalah mendengarkan kata. Tahapan ini di mana memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendengarkan kata yang diucapkan oleh guru atau media lain, baik berdiri, sendiri maupun di dalam kalimat. Kemudian yang kedua adalah mengucapkan kata. Dalam tahap ini, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengucapkan kata yang telah didengarnya. Mengucapkan kata baru akan membantu siswa lebih mengingat kata tersebut dalam waktu yang lebih lama. Kemudian mendapatkan makna kata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nordina, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Bagian 4, yaitu membaca kata.
Setelah melalui tahap mendengar, mengucapkan, dan memahami makna kata-kata kosakata baru, guru menulis di papan tulis. Kemudian siswa diberikan kesempatan membaca kata tersebut dengan suara keras. Yang kelima, menulis kata. Penguasaan kosakata siswa akan sangat dibantu bila mana ia diminta untuk menulis kata-kata yang baru dipelajarinya. Mendengar seperti mendengar, ucapan, pemahaman, dan bacaan. Yang keenam, membuat kalimat. Tahap terakhir dari kegiatan pembelajaran kosakata ini adalah menggunakan kata-kata baru dalam sebuah kalimat yang sempurna, baik secara lisan maupun tulisan. Guru harus kreatif dalam memberikan contoh-contoh kalimat yang bervariasi dan peserta didik diminta untuk menirukannya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengajaran mufradat, yaitu pengajaran mufradat tidak berdiri sendiri. Jadi mufradat ini tidak diajarkan sebagaimana pembelajaran yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan pengajaran mutolaah, istima, insya, dan muhadasah. Yang kedua, pembatasan kata. Suatu kata dapat mempunyai beberapa makna. Hal ini merupakan kesulitan tersendiri untuk pemula. Sebaiknya guru yang mengajarkan makna yang sesuai dengan konteks saja, agar tidak memecah perhatian dan ingatan siswa. Yang ketiga, kosakata dan konteks. Banyak kosakata yang tidak bisa dipahami secara tepat tanpa mengetahui pemakaiannya dalam kalimat. Kosakata semacam ini haruslah diajarkan dalam konteks agar tidak mengacaukan pemahaman siswa. 4. Terjemah dalam pembelajaran kosakata. Mengajarkan makna kata dengan cara menerjemahkannya ke dalam bahasa ibu adalah dengan cara yang paling mudah. Yang kelima, yaitu tingkat kesukarannya. Ditinjau dari tingkat kesukarannya bahwa kosakata bahasa Arab bagi siswa Indonesia dapat dibedakan menjadi 3. A. Kata-kata yang mudah. Karena adanya persamaan dengan kata-kata dalam bahasa Indonesia seperti kata ba, rohmah. Dan yang kedua, kata-kata yang tidak suka meskipun tidak ada persamaannya dalam bahasa Indonesia seperti dahaba, madinah, jalasa. Dan yang terakhir, kata-kata yang sukar baik karena bentuk maupun pengucapannya seperti tadharu. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Nur Khafifah. Baik, setelah itu kita lanjut ke yaitu metode pengajaran mufradat. Nah, jadi metode itu ada banyak. Yang pertama ada metode langsung, metode alami, percakapan, metode membaca, mendengarkan, menulis, dan juga menyanyi. Nah, untuk metode langsung itu seperti misalnya guru memakai bahasa Arab di dalam menjelaskan. Jadi bahasa Arab dijadikan sebagai pengantar dalam pembelajaran. Yang kedua adalah menggunakan metode alami. Metode alami ini dimana misalnya guru membawa anak-anak ke suatu tempat. Nah, jadi dari tempat-tempat itu misalnya diberitahukan ini mufradatnya ini. Misalnya guru membawa anak-anak ke kelas. Nah, jadi diberitahukan ini kursi, bahasa Arabnya adalah kursiun, seperti itu. 3 yaitu menggunakan metode percakapan. Di sini guru berbicara kepada murid menggunakan bahasa Arab, cuma bahasa Arabnya itu yang yang sering dipakai ataupun jadi bahasa sehari-hari dengan menggunakan bahasa Arab. Misalnya seperti Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kaifa halukum, nah bi khairi walhamdulillah, seperti itu. Yang keempat adalah menggunakan metode membaca. Jadi guru itu menyuruh muridnya untuk membaca. Jadi diberikan suatu teks berbahasa Arab.
Nah, jadi di situ disuruh murid untuk membaca mufradat, membaca teks tersebut. Yang kelima yaitu metode mendengarkan. Nah, di sini guru itu menyuruh peserta didik untuk mendengarkan apa yang dibacakan oleh gurunya. Jadi gurunya membacakan mufradat yang berbahasa Arab. Nah, dan peserta didik mendengarkan. Yang keenam adalah metode menulis. Nah, jadi di sini tuh seorang guru menyuruh kepada peserta didik untuk membuat susunan kata. Ketika mereka kesulitan menemukan kosakata peserta didik tersebut dapat menanyakannya kepada guru. Jadi, guru itu menyuruh agar siswa itu membuat susunan kata. Kalau misalnya di saat menyusun kata tersebut murid menemukan sesuatu kosakata yang susah ataupun bagaimana, maka itu bisa ditanyakan kepada gurunya. Yang ketujuh adalah metode menyanyi. Guru dapat menyuruh peserta didik untuk bernyanyi yang mana lagu tersebut berisi tentang kosakata berbahasa Arab. Contohnya metode menyanyi itu seperti ahmar, ahmar, warnanya merah, asfar, warnanya kuning. Nah, seperti itu. Baiklah, kemudian yang akan dijelaskan untuk D akan dijelaskan oleh Afrida Mawaddah. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang D, contoh-contoh metode pembelajaran bahasa Arab. Contoh penggunaan metode ada 3 tingkatan. Yang pertama pada tingkatan dasar, yang kedua pada tingkat menengah, dan yang ketiga pada tingkat lanjut. Baiklah, contoh penggunaan metode pada tingkat dasar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, menggunakan nyanyian atau lagu dalam pembelajaran bahasa Arab. Ini dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, bernyanyi sambil belajar, dan yang kedua ada belajar sambil bernyanyi. Maksudnya kalau bernyanyi sambil belajar itu dalam sebuah lirik nyanyian itu kita dapat mengambil pelajaran. Adapun belajar sambil bernyanyi, yakni dalam pembelajaran diselingi dengan sebuah nyanyian. 2. Dengan menampilkan benda atau sampel yang ditunjukkan makna kata. Yang ketiga, mendengarkan dan menirukan bacaan dan mengulang-ulang bacaan. Yang kedua, selanjutnya contoh penggunaan metode pada tingkat menengah. Ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, menggunakan peragaan tubuh. Contohnya, guru membuka buku dalam menerangkan sebuah pembelajaran. Yang kedua, menulis kosakata yang baru dipelajarinya. Yang ketiga, menyebutkan antonim dan sinonim. Yang keempat, menyebutkan kelompok kata. Yang kelima, menyebutkan kata dasar dan kata bentuk. Selanjutnya, contoh penggunaan metode pembelajaran bahasa Arab pada tingkat lanjut. Itu terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, menjelaskan makna kata dengan menjelaskan maksudnya. Yang kedua, mencari makna dalam kamus. Yang ketiga, menerjemahkan ke dalam bahasa siswa. Yang keempat, mengurutkan kata. Yang kelima, meletakkan kata dalam kalimat. Yang keenam, memilih contoh kata yang baik. Yang ketujuh, menyusun kalimat. Dan yang kedelapan, memberikan harakat pada kata. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.